Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama yang saya hormati Mukarram Ustaz Bapak Bukhari, Bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian kali ini melanjutkan kemarin tentang pembagian air, maka sekarang kita membahas tentang perihal dibag. Dibag itu mensucikan kulit bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal ahyanil mutanajjisah. Menjelaskan sesuatu yang najis kemudian bisa kita sucikan dengan cara disamak, kalau bahasanya disamak, dibag dalam bahasa fikih. Wa juludul maitah kulluha tathuru bidibag. Kulit bangkai itu adalah hewan yang mati bukan dengan proses syariat, itu namanya bangkai. Umpamanya hewan yang matinya tertabrak motor, kemudian pincet dan lain sebagainya, pokoknya bukan dengan sembelihan secara syariat, itu disebut bangkai. Kulit bangkai itu bisa suci bidibag dengan cara disamak. Baik bangkai itu termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya, katakanlah kambing, atau tidak boleh dimakan dagingnya, katakanlah harimau. Yang suka majang kulit itu ya, kalau rumah orang-orang nyenik itu kadang-kadang ada kulit itunya, ada nyenik. Maka caranya adalah itu dengan menghilangkan sisa-sisa yang melekat itu yang ada di kulit itu, yang bisa membuat kulit itu jadi busuk. Kan suka ada orang kalau kurban tuh suka ada masih sisa nempel di kulit gitu, daging-daging yang kecil, apa istilahnya? Apa namanya? Telan apa saya nggak tahu. Ya, itunya dibersihkan pertama caranya. Kemudian membersihkannya itu bisyai'in harifin, itu dengan sesuatu yang kecut atau pedes begitu. Itu bisa Bapak tanya sama tukang kulit, tukang beduk, itu bagaimana prosesnya. Dan yang jelas itunya dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya kecut, asam. Semua itu bisa disucikan kulit bangkai tadi, meskipun bangkai yang dagingnya nggak boleh dimakan, haram dimakan. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya, mohon maaf, anjing dan babi. Wa man tawallada minhuma au min ahadihima, dan juga ya anak-anaknya, maksudnya ya anak babi mesti babi, apalagi pakai anjingnya. Atau min ahadihima, salah satunya, umpama ada kambing kawin dengan anjing begitu, kemudian punya anak. Meskipun anaknya kemudian itu rupanya berupa kambing, dalam hal najasa dia ikut diposisikan seperti halnya
anjing, meskipun bentuknya ternyata adalah kambing. Hewan suci ketika dia kawin dengan yang anjing tadi atau bakun babi, maka dia akan ikut ke sisi kenajasan, najisnya, begitu. Maka yang dua itu nggak bisa kita sucikan dengan cara disamak tadi, yaitu kulit anjing dan juga babi. Wa'abul maitah wa sya'ruha najisun. Tulangnya bangkai, kemudian juga bulunya, rambutnya itu pun dihukumi najis bulunya. Begitu. Kalau bangkai berarti, begitu. Jadi dihukumi najis. Kulitnya tulangnya dan juga bulunya. Jadi yang dimaksud dengan bangkai adalah azalilatul hayah bi ghairi dukatin syar'iyyah. Yang disebut bangkai adalah hewan yang mati tanpa ada proses penyembelihan secara syariat. Nah, beda halnya kalau kita menyembelih kambing, ternyata kambing itu sedang hamil. Ketika hidupnya disembelih, begitu, terus anaknya keluar dan ternyata janinnya kambing ini mati. Yang jadi permasalahan adalah apakah janin ini dihukumi bangkai atau tidak. Nah, maka kasus janin itu dia penyembelihannya mengikuti induknya. Ketika induknya itu disembelih, maka janin pun dihukumi sebagai sembelihan secara syariat. Jadi umpamanya motong kambing sedang lagi hamil gitu, kemudian janinnya keluar dan mati, itu bukan bangkai, halal dimakan, kecuali induknya matinya nggak disembelih, umpamanya ketabrak mobil atau ketabrak motor gitu terus mati, maka janinnya pun ikut jadi bangkai, kayak itunya kayak hidup. Itu dihukumi bangkai, rambutnya juga ada kalau memang bangkai. Kecuali pula hewan yang karena begini Pak, hewan itu ketika terpotong bagian tubuhnya, umpamanya kakinya gitu, ayam tuh kakinya lagi hidup dipotong jaringnya, maka hukum ini gitu, itu sama hukumnya dengan bangkai hewan itu sendiri, gitu. Jadi nggak bisa, kecuali bulu, gitu. Bulu hewan yang masih hidup terus rontok itu dihukumi suci, kayak bulu ayam, kalau rontok ketika hewan itu masih hidup, bukan dia udah mati menjadi bangkai, bukan, masih hidup. Bulu kucing yang masih itu bulunya suka ilal adamiyah, kecuali manusia. Nah, rambutnya faina sya'ru tahir kamaitati, maka manusia itu dihukumi suci. Makanya kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah sendiri yang memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Makanya memposisikan jenazah mayit itu sama seperti kita memperlakukan dia ketika dia masih hidup. Jadi ya nggak boleh semena-mena, nggak boleh. Pokoknya jenazah manusia itu kita perlakukan sebagaimana dia hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan, pertanyaannya bebas, nggak harus bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu proses penyamakan itu bisa dijelaskan bagaimana cara menyamaknya, atau pakai kita ukuran berapa hari, jadi kalau dijelaskan proses penyamakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana proses penyamakannya secara detail?
Yang pertama adalah kita hilangin daging-daging yang masih menempel di kulit itu, sisa-sisa dari atau bahasanya ngeset apa itu ya, suka kulit gitu ya, diseset gitu ya. Itu kalau ada daging-daging yang menempel di kulit dibersihkan terlebih dahulu, yang bisa menyebabkan kulit itu menjadi busuk. Kemudian kita gunakan sesuatu yang cepat ataupun yang pedas itu juga bisa direndam begitu, direndam. Nah, terus diteleh sampai berapa hari dijemur begitu. Lah, sekira daging itu kering, sisa-sisa permukaan kulit itu kering, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ketika daging sisa-sisa daging kecil kita hilangkan begitu, itu sudah cukup. Kemudian permukaannya sudah kering, udah